Tadi malam Habib Muhammad bin Anis pulang ke Malang. Saya baru tahu jawabannya pagi. Ternyata memang judulnya tinggal 3. Cinta, sayang, dan kebersamaan. Jadi banyak hal yang kita susah menangkap, setelah terjadi baru kita tahu, oh ternyata memang gak ada judul untuk beliau. Jadi yang pertama itu cinta. Apa beda cinta dengan sayang? Mana tahu nanti anak ibu nanya, Mama, apa beda cinta sama sayang? Kalau cinta itu cinta, kalau sayang itu ya sayang. Terus bedanya, kata Ustadz, jangan banyak nanya. Yang banyak nanya itu Israel. Kalau cinta itu fisik, kalau sayang itu non fisik. Jadi kalau kita lihat ada orang pasangan memperingati hari ulang tahun pernikahan emas, berarti udah bersama 50 tahun. Itu fisiknya sudah hampir, ya ibarat mobil kalau sudah lewat 5 tahun itu kan kadang dipencet klakson keluar wiper. Tapi sayang itu semakin, dia tidak pernah berubah. Perasaan dulu Yogyakarta jalannya di sini, pohon kayunya di sini, banyak yang berubah ya. Ya memang semua mengalami perubahan. Yang nggak berubah itu kan cuma perasaan aku ke kamu. So sweet. Makan bakso di rumah Bu Wiwit. Suaminya marah. Jadi yang pertama itu adalah cinta fisik. Makanya kalau ada anak-anak muda yang mengatakan, saya cinta dengan dia nggak mandang fisiknya Pak Ustadz, bohong. Kalau memang cinta nggak mandang fisik, cintalah pada nenek-nenek. Itulah cinta yang paling tulus. Dasar. Nah, jadi memang kalau di pepatah kami orang Melayu, jatuh cinta itu memang fisik. Rambutnya bak mayang terurai, bibirnya bak delima merekah, alisnya bak semut beriring, pipinya bak pauh dilayang. Begitu mereka memuji dulu sebelum punya anak. Setelah rambutnya bak kompor, sumbu kompor, alisnya bak pasukan bubar barisan. Gak usahlah diteruskan. Dan Nabi Muhammad SAW itu memang fisiknya. Apa kata sahabat ketika melihat Nabi SAW? Saat Nabi khutbah, jadi lengan baju Nabi itu nggak ada kancingnya. Lengannya itu kalau diangkat begini besar ke bawah. Jadi lengan yang pakai kancing ini termasuk lengan baju yang bid'ah. Jadi waktu Nabi mengangkat tangannya waktu khutbah, sahabat di bawah melihat, ra'aitu bayadha ibtayhi, saya melihat bayadha putih, ibtayhi, ketiak. Waktu Nabi mengangkat lengannya begini, turun lengan bajunya, terlihat ketiak Nabi. Kami melihat putih ketiak Nabi. Beda dengan orang sekarang, wajah putih, leher hitam. Nabi itu ketiaknya saja putih. Anas bin Malik meriwayatkan waktu beliau mencium telapak tangan Nabi, atyabu min rihil miski, kami mencium telapak tangan Nabi lebih lembut daripada sutra, lebih harum daripada kasturi. Fisik. Kenapa? Barang-barang yang dibawa Nabi itu laku keras. Yang bersama Nabi itu Maisarah. Maisarah itu laki-laki bukan perempuan. Kenapa setiap barang dagangan Khadijah yang dibawa Nabi itu laku keras? Khadijah penasaran. Kenapa barang ini laku terus? Yang mana orangnya? Kenapa kalau dia yang bawa ini keuntungan berlipat ganda? Saya penasaran, mana sih orangnya? Datang Nabi Muhammad SAW. Mana tahu adik-adik nanti mau buat film pendeknya tentang pertemuan Nabi dengan Khadijah. Khadijah begitu ketemu dengan Nabi terpukau. Mana tahu mau buat soundtracknya. Jadi memang berawal dari fisik.
dari fisik. Makanya kemarin ada sahabat kita yang bawa minuman untuk dari umbi-umbian, apa mereknya kemarin, Nutriflex. Kalau tuan pergi ke Lampung beli triplek. Kalau anda sakit lambung jangan lupa minum Nutriflex. Saya diminta tolong Ustadz endorse, saya lihat susu, saya mau menolak, saya sangka itu susu untuk menambah berat badan. Kan nggak cocok kalau saya mengiklankan. Anda mau berat badan Anda sesuai dengan tinggi, minumlah ini. Ya kata yang nonton nggak yakin. Tapi pas dikasih tahu, Ustadz ini untuk sakit lambung. Oh berarti yang ngasih itu curiga saya ada lambung. Jadi memang saya lah yang cocok gitu bintang iklan. Ya nggak apa-apa, saya nggak tersinggung, cuman ingat aja. Jadi pertama memang dari fisiknya dulu. Setelah itu dari fisik, nggak semua Pak Ustadz jatuh cinta karena fisik. Itulah kenapa sebelum menikah Nabi mengatakan lihat dua. Yang pertama wajah, yang kedua telapak tangan. Kenapa disuruh ngelihat telapak tangan? Karena kalau ternyata telapak tangannya kasar, berarti dia budak hamba sahaya. Memang kamu siap punya istri hamba sahaya? Nabi tidak melarang nikah dengan hamba sahaya. Kalau memang dia sudah dimerdekakan, atau memang nanti mau dinikahi dimerdekakan, atau dia menjadi budak hamba sahaya lalu setelah itu mau dimerdekakan, tapi supaya siap dengan kenyataan bahwa dia hamba sahaya. Telapak tangan. Yang kedua kenapa wajah? Karena boleh jadi ngelihat selintas dari jauh, Masya Allah, setelah dekat innalillah. Jadi memang fisik dulu, berawal dari fisik. Bahasa Arab yang paling mendekati dengan cinta ini adalah hub. Ayat tentang hub dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Cinta. Alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Satu-satunya ayat yang bercerita tentang cinta dalam Al-Quran, dan itu adalah hubungan laki-laki dan perempuan, adalah qad syaghafaha hubba. Cerita tentang cinta Zulaikha kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan saat itu cerita cintanya bukan cinta yang positif, tapi dimabuk oleh cinta yang kurang baik. Tapi kemudian Allah memperbaiki dengan kebaikan, akhirnya mereka menikah. Artinya apa? Bahwa kalau sudah disebut kata cinta itu selalu konotasinya cinta antara laki-laki dan perempuan. Tidak. Cinta antara sahabat kepada Nabi, cinta kepada istri, cinta kepada suami, cinta kepada, alhamdulillah Pak Ustadz, saya sangat cinta kepada istri. Alhamdulillah, tapi istri teman saya. Nauzubillah. Itu namanya zina, berawal dari mata, berakhir dengan perbuatan maksiat. Mudah-mudahan kita terpelihara dari cinta yang terlarang ini, insyaallah. Ini setelah itu lalu kemudian muncullah ada rasa sayang di dalam hati. Kalau sudah ada rasa sayang itu di dalam ditumbuhkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun ayat yang menceritakan tentang cantiknya anak Syuaib. Kenapa Nabi Musa itu begitu sayang cinta kepada anak Syuaib sampai mau menikah maharnya 8 hijaj, 8 musim jadi pengembala kambing. Saya kalau dihitung-hitung sudah puluhan kali jadi saksi nikah. Walaupun ada yang ngasih tahu saya, Ustadz, kalau bisa jangan jadi saksi lebih dari 40 kali. Katanya kalau jadi saksi itu lebih dari 40 kali itu dapat bonus 1. Itu bukan hadis, bukan, tidak boleh dipercaya. Tapi kalau mau ngetes boleh juga. Tidak ada satupun ayat bercerita tentang fisik kecantikan anak Syuaib. Tapi kenapa Nabi Musa rela menjadi pengembala kambing 8 musim? Ternyata ayatnya satu-satunya bercerita tentang anak Syuaib. Tamshi ala istihya. Dia adalah perempuan yang berjalan dengan sifat malu.
Kalau fisik bisa berubah, tapi kalau perempuan yang kamu lihat punya sifat malu, bapak, kalau istrinya punya sifat malu, jangan dikubur sebelum meninggal. Kalau kamu punya adik kelas, punya satu kelas, punya alma mater, punya sahabat, punya mahasiswi yang punya sifat malu, maka dia layak untuk menerima maharmu. Jangan bawakan dia mawar, dia tidak akan terima itu. Langsung bawakan mahar, seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, beserta beberapa gram emas dan segenggam berlian. Tamshi ala istihya. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam terusir dari istana Fir'aun, maka dia berdiri di bawah pohon. Dari jauh dia lihat ada antrian panjang. Lalu kemudian Nabi Musa mendekati antrian panjang. Rupanya ada sumur yang tertutup, batu menggelinding dari atas bukit. Tertutup pintu sumur. Datang Nabi Musa alaihissalam mendorong itu batu. Pintu sumur terbuka. Karena dia yang bisa membuka itu sumur. Lalu kata penduduk kampung, silakan ambil air karena kamu yang bisa. Kata Nabi Musa, ada yang lebih perlu air ini. Ladies first. Karena ada perempuan yang antri. Akhirnya perempuan itu, anak Syuaib, mengambil air. Dan setelah itu anak Syuaib menawarkan, ayo, kelihatannya kamu orang yang tidak punya tempat tinggal. Nabi Musa pun ikut berjalan. Anak Syuaib di depan, Nabi Musa di belakang. Ketika angin kencang bertiup gurun pasir, mohon maaf, nampak lekuk tubuhnya. Maka Nabi Musa minta dia yang di depan, anak Syuaib yang di belakang. Anak gadis zaman dulu begitu. Datang angin kencang baru kelihatan lekuk tubuhnya. Sekarang nggak ada angin. Jadi munculnya rasa sayang itu bisa jadi karena sering bersama, seperti kata pepatah orang Inggris, witing trisno jalaran suka kulino. Jadi kalau kau pertama belum ngelihatnya cantik, kau tengok aja lama-lama. Kambing pun cantik kalau kau tengok lama. Berawal dari pandangan fisik, tapi fisik bisa berubah. Kami dulu satu kos-kosan dengan beberapa anak muda alumni Al-Azhar, punya tetangga depan rumah. Ya kita kan belum nikah, penasaran. Apa tandanya kalau dia itu jodoh kita? Terus kata bapak depan rumah kami itu, nanti kalau kamu lihat ada getaran, itu jodoh. Saya heran juga, ini jurus dia ini kok enggak. Kenapa? Karena setiap melihat perempuan bergetar. Berarti maka antum jangan terlalu percaya sama orang yang sudah menikah itu. Bisa jadi dia ngomong ngawur aja itu. Enggak berdasarkan lembaga survei. Nah, jadi berawal memang dari cinta, lalu kemudian berubah dia menjadi sayang, dan kalau sudah sayang puncaknya adalah ingin bersama. Maka ibu, mohon maaf, saya bukan ingin merusak kasih sayang antara kalian. Kalau suamimu lebih suka mancing, perlu kamu curiga itu. Jangan-jangan dia sudah jatuh cinta sama ikan duyung. Mancing. Hub itu apa? Hub itu, cinta itu, mailul qalbi ila syai', kecenderungan hati kepada sesuatu. Makanya dulu waktu masih musim-musim zaman saya SMP, itu ada buku nama, TTL, alamat, hobi. Hobi itu diambil dari kata bahasa Arab, hubbi. Kecenderungan hatinya kemana? Hobi olahraganya kemana? Ada tenis meja, ada sepak bola. Tapi dia lebih menarik bagi dia catur. Kok enggak sepak bola? Kan berkeringat. Kenapa enggak badminton? Karena catur ini enggak terlalu banyak bergerak, Ustaz. Tapi semua raja-raja bisa ditumbangkan. Kecuali Raja Jawa. Saya lebih tertarik ini, Pak Ustaz.
misalnya tentang hobi. Begitu juga tentang minuman. Misalnya hobi, saya ketertarikan saya pada minuman ini. Ada teh, ada susu, ada kopi. Tertariknya pada kopi. Kamu suka minum apa? Saya ini Pak Ustadz waktu kuliah di Jogja dulu sukanya minum es kopi. Saya ini nggak pernah makan Pak Ustadz, kopi terus. Jadi memang ketertarikannya gitu. Nah, banyak ternyata yang suka minum kopi ya. Kalau sudah cinta, sayang, maka selalu ingin bersama. Bersama dengan kopi itu terus sampai tidak terpisahkan bersama. Maka begitu jugalah sahabat Nabi SAW selalu bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau aku meninggal nanti, bawalah jenazahku ke depan pintu makam Nabi Muhammad SAW. Ucapkanlah salam. Kalau pintunya terbuka, masukkan jenazahku. Kalau pintunya tidak terbuka, maka bawalah jenazahku ke Baqi. Begitu dia meninggal dunia, maka jenazahnya dibawa ke depan pintu makam Nabi, diucapkan assalam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ya safwatallah, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Terbuka pintu makam Nabi, dimakamkanlah dia di samping makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai setelah meninggalnya pun kuburannya ingin bersama. Itulah bukti kalau sudah cinta akan sayang, dan kalau sudah sayang akan selalu ingin bersama. Saya Pak Ustadz selalu ingin bersama dengan dia walaupun anaknya udah 3 dengan orang lain. Itu adalah kenakalan pikiran yang mesti dibuang jauh-jauh. Jangan sampai kalian kena pikiran begitu. Aku mulai takut dengan pikiranku Pak Ustadz. Ini adalah kejahatan. Cinta yang benar yang kita bisa bawa dia sebagai bekal nanti kalau menghadap Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.